Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Semoga anak-anak santri semua dalam kondisi sehat, begitu juga pemirsa yang menyaksikan tayangan ini dari Instagram Ma'had Kaunul Quran dan di medsos lainnya. Ya, baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa kembali mempelajari Sirah Nabawiyah. Ya, kita luruskan kembali niat kita bahwa mempelajari Sirah Nabawiyah ini menjadi sangat penting bagi setiap muslim, ya, karena merupakan salah satu, mencintai Rasulullah SAW merupakan salah satu indikator keimanan kita. Ya, maka pada saat itu. Ya, baik. Tapi, nah ini kita akan masuk ke bab berikutnya. Walaupun Rasulullah SAW lahir besar di kota Mekah, sehari-hari dalam hidup beliau melihat bagaimana tingkah laku atau perilaku dari sukunya, ya, dari suku Quraisy. Tapi Rasulullah SAW memiliki pemikiran yang lain, ya, tidak seperti orang-orang lainnya yang mengikuti adat kebiasaan, kemudian mempunyai pola pikir yang sama. Maka Rasulullah SAW tidak. Beliau melihat kondisi itu dengan kacamata yang lain. Ya, nah ini di sini tentu saja kita tidak bisa menafikan bahwa apa yang beliau rasakan itu adalah memang campur tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nah sebelum kita bicara bagaimana keresahan Rasulullah SAW itu nanti akan membawa beliau untuk beruzlah. Beruzlah itu mengasingkan diri, ya, menyendiri. Kita akan melihat apa sih yang menjadi penyebab dari keresahan Rasulullah SAW. Maka kalau di buku dari Syekh Syafiur Rahman ini, dia adanya di bab awal, ya. Tapi makanya kami baru bahas sekarang karena dia akan berkaitan dengan alasan uzlahnya Rasulullah SAW. Ya, maka kita akan lihat nih bagaimana sih kondisi tanah Hijaz pada saat itu, ya, atau kondisi masyarakat Arab pada keseluruhan. Maka kalau kita tahunya kan pada saat itu bumi Arab itu dalam kondisi kegelapan, ya. Makanya kalau di Al-Quran tuh Allah mengatakannya dari kegelapan menuju cahaya. Padahal itu pun juga semua terjadi di seluruh dunia. Pada saat itu dunia itu sedang dalam kondisi yang gelap. Gelapnya karena apa? Bukan karena cuma nggak ada lampu, ya, tapi karena kemaksiatan di mana-mana. Orang-orang meninggalkan Allah di mana-mana, ya. Yang menyembah Allah tidak banyak. Maka ini pun yang terjadi di kalangan orang-orang Arab. Ya. Nah, kita akan membahas, terutama nanti kita fokuskan ke tanah Hijaz, yaitu dua kota suci, ya, Mekah dan Madinah. Nah, jadi mayoritas bangsa Arab itu sebetulnya pada saat itu meyakini agama tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Ismail alaihissalam. Ya, tapi ya pada saat itu mereka mencampur adukannya dengan kesyirikan. Selain juga nanti ada beberapa agama yang sudah masuk ke tanah Arab, ya. Ada seorang yang bernama Amr bin Luhai. Jadi aslinya Amr bin Luhai ini di Mekah pada saat itu dikenal sebagai orang yang bijaksana, orang yang baik, ya, dikenal sebagai ulama lah. Ya, tapi suatu saat Amr bin Luhai ini pergi ke Syam, kemudian di sana dia melihat orang-orang Syam itu menyembah berhala. Bagi dia meyakini itu adalah hal yang baik. Maka ketika dia pulang ke Mekah, dibawalah kebiasaan itu dan dia membawa berhala bernama Hubal. Ya, Hubal itulah akhirnya
sama Amr bin Luhai ditaruh di Ka'bah, dan kemudian Amr bin Luhai mengajak, menyeru, berdakwah kepada orang-orang untuk melakukan hal yang sama dengan dia. Ya, maka berhala-berhala yang udah ada seperti Manat, seperti Uzza itu juga ditaruh di Ka'bah, kemudian juga dengan berhala-berhala kecil, sehingga tanah Hijaz pada saat itu kemudian ramailah orang-orang menyembah berhala. Ya, banyak dari yang kecil sampai yang besar, semua berhala. Ya, kemudian ditambah lagi, ya, selain kesyirikan itu ditambah lagi yang membuat Rasulullah SAW itu resah adalah mereka, orang-orang Arab ini gemar mengundi nasib dengan anak panah. Kalian sudah menghafal di surat Al-Maidah ayat 90, ya, bagaimana kebiasaan mengundi nasib dengan anak panah itu digambarkan. Ya, memang itu benar. Jadi kalau misalnya mereka dihadapkan dengan dua pilihan, ya, contoh ya, dua pilihan, maka mereka akan mempunyai satu anak panah untuk menegaskan ini jawabannya iya, dan ini satu anak panah yang artinya tidak. Ya, mereka mengundi itu. Kemudian kebiasaan lain, mereka percaya paranormal, nujum, kemudian peramal, mereka percaya itu. Dan sebetulnya kebiasaan itu juga sampai sekarang masih ada. Ya, dulu inget banget zaman masih remaja, ya, itu selalu menanti-nanti remaja perempuan itu, tahulah ada majalah-majalah khusus, bukan khusus ya, misalnya untuk perempuan suka, ya, anak-anak gadis pada saat itu suka sekali melihat majalah itu. Kalau pertama kali datang majalah itu yang dibuka adalah horoskop. Horoskop kalian tahu? Bintang kamu apa? Aquarius. Bintang kamu apa? Leo, Sagittarius. Nanti ada ramalannya, kondisi keuangan, percintaan, terus apalah gitu ya. Itu adalah termasuk salah satu bentuk kesyirikan, ya, dan itu terjadi pada saat itu. Ya, ramalan, ahli nujum yang membaca bintang nanti dihubung-hubungkan dengan nasib seseorang, takdir seseorang, dan itu terjadi, dan itu membuat Rasulullah SAW resah. Kemudian juga ada namanya at-tiyarah, ya, atau meramal nasib sial dengan menggunakan sesuatu, misalnya dengan burung, dengan kambing misalnya. Ya, di zaman sekarang itu juga masih ada. Umi ingat Piala Dunia tahun lalu atau berapa tahun yang lalu ya, gitu ya, lupa Umi. Pokoknya itu ada terkenal sebuah gurita, sebuah lagi. Kalau gurita apa? Ekor. Seekor gurita yang dia dipakai orang-orang untuk meramal tim mana yang menang, ya, Spanyol apa Jerman. Nah, nanti guritanya akan memilih benderanya. Nah, itu adalah bentuk at-tiyarah yang pada zaman Rasulullah SAW sebelum menjadi nabi itu sudah dilakukan oleh orang-orang Arab. Ya, jadi ternyata kebiasaan-kebiasaan jahiliyah sampai sekarang pun masih berlanjut nih. Ya, luar biasa. Padahal yang nyontohin udah lama banget, udah dari 14 abad yang lalu, tapi zaman sekarang masih ada. Ya, kondisi itu kemudian juga ditambah lagi pengaruh-pengaruh agama-agama lain yang sudah mulai masuk ke masyarakat Arab, ya, ada Yahudi, ada Nasrani, ada Majusi, ada Sabi'ah. Sabi'ah itu menyembah malaikat, dewa-dewa, ya, itu sudah ada, ya, sehingga banyak sekali pengaruh-pengaruh yang menurut Rasulullah SAW, ya, itu tidak beliau sepakati dengan hatinya, ya, dengan petunjuk fitrah itu tidak beliau sepakati, sehingga inilah yang Allah ilhamkan kepada Rasulullah SAW. Beruzlah di mana? Ya, semua sudah tahu ya, di mana? Di Gua Hiro. Gua Hiro itu dari Ka'bah itu jaraknya sekitar 3 kiloan lah, ya. Jadi dari pusatnya Mekah itu sekitar 3 kiloan, maka Rasulullah setiap malam pergi ke sana, nanti siangnya turun untuk pergi ke rumahnya lagi untuk mengambil bekal. Dan beliau menjalankan itu selama 3 tahun. Bayangkan tuh, jadi kalau misalnya Rasulullah SAW mendapat wahyu pada usia 40, dari usia 37, ya, beliau sudah dibimbing Allah untuk merenungi
bagaimana kondisi umat pada saat itu. Ya, dan ini menurut Syekh Syafiur Rahman, di sini beliau menulis, dan ini tadi merenung gitu ya, ini juga harusnya jadi pelajaran buat kita ya. Beliau menulis begini, ruh manusia manapun yang realitas kehidupannya akan disusupi suatu pengaruh dan dibawa ke arah lain, maka ruh itu harus dibuat kosong dan mengasingkan diri untuk beberapa saat, dipisahkan dari berbagai kesibukan duniawi dan gejolak kehidupan serta kebisingan manusia yang membuatnya sibuk pada urusan kehidupan. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW beruzlah ini juga bisa menjadi pelajaran buat kita. Kalau ada orang sedang galau pada sesuatu, sedang bingung, tujuan hidupnya nggak ngerti, ngerasa kesepian, ya maka beruzlah dari kehidupan dunia. Ya, dengan cara apa? Tuntunan Allah kepada Rasulullah SAW. Ya, maka jadi ada 46 bagian nubuat, tanda-tanda kenabian. Salah satunya yang dialami oleh Rasulullah SAW adalah bermimpi yang sama selama 6 bulan. Jadi setiap malam mimpi yang sama selama 6 bulan, berupa fajar menyingsing. Nggak ada siapa-siapa, pokoknya fajar menyingsing aja nih, dalam 6 bulan. Ya, maka setelah 6 bulan itu selesai, tepat pada Senin malam tanggal 21 dari bulan Ramadan, pada saat itu Rasulullah SAW sudah berumur 40 tahun lebih 6 bulan. Maka inilah kejadian di mana Allah sayang sama kita semua. Ya, Allah sayang sama hambanya. Kirimlah Jibril untuk menyampaikan risalah kepada manusia terbaik yang pernah ada di bumi, yaitu Rasulullah SAW. Dan apakah Rasulullah SAW akan menyangkanya? Apakah Rasulullah senang pada saat pertama kali mendapatkan wahyu itu, mendapati Jibril mendatanginya? Tentu saja tidak. Ya, Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan bahwa awal permulaan wahyu yang datang kepada Rasulullah SAW berupa mimpi yang hakiki dalam tidur beliau. Beliau tidak melihat sesuatu dalam mimpinya, melainkan ada sesuatu yang datang menyerupai fajar subuh. Kemudian beliau paling suka mengasingkan diri. Beliau menyendiri di Gua Hira dan beribadah di sana pada malam-malam hari sebelum pulang ke keluarga dan mengambil bekal. Beliau menemui Khadijah dan mengambil bekal seperti biasanya hingga datang kebenaran tatkala beliau sedang di dalam Gua Hira. Malaikat mendatangi beliau seraya berkata, "Bacalah." Maka Rasulullah SAW berkata, "Aku tidak bisa membaca." Dan malaikat Jibril memegangiku dan merangkulku hingga aku merasa sesak. Kemudian melepaskanku seraya berkata lagi, "Bacalah." Aku menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Lalu Jibril memegangiku dan merangkulku hingga ketiga kalinya, hingga aku merasa sesak, kemudian melepaskanku dan berkata, membacalah Jibril surat Al-Alaq ayat 1-5. Setelah itu Rasulullah SAW mengulang bacaan ini dengan hati yang bergetar. Ya, jadi nggak dibaca, diingat dengan hatinya. Ya, kalau kita pernah mendengarkan review Abi untuk metode Qaumi, pasti kita udah tahu ya bagaimana gambarannya Rasulullah SAW itu pulang dengan kondisi ketakutan,